Haleluya. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, mendapat penghormatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada seseorang perempuan yang sundal, perempuan pelaku kejahatan yang mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Pasti kita ada yang bertanya, mengapa perempuan berdosa ini? Mengapa perempuan dikatakan dia perempuan yang sundal? Dia mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Pasti ada alasannya. Saudaraku, mari kita akan melihat bersama ayat firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang pertama. Silsilah Yesus Kristus. Kita akan baca di ayatnya yang ke-5 dan 6. Matius 1 ayat 5 dan 6. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara ini berkati Tuhan, di ayat 5 di situ ada nama yang disebutkan, yaitu Rahab. Ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Saudara, Rahab ini siapa? Rahab ini adalah seorang perempuan Kanaan. Dia bukan berasal dari bangsa Yahudi. Dan dikatakan saudaraku, dia adalah perempuan sundal, perempuan yang berdosa. Perempuan yang berdosa kok bisa masuk di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus? Berarti ada satu penghormatan dari Tuhan. Rahab dihormati Tuhan, dia bisa masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang yang masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 2, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Saudaraku, orang yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mendapat penghormatan dari Tuhan, bukanlah orang sembarangan. Amin. Daud bukanlah orang sembarangan, dia masuk dalam silsilah kelahiran Yesus. Abraham bukanlah orang sembarangan, dia masuk dalam silsilah kelahiran Yesus. Yakub, Ishak, dia masuk dalam kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di ayat yang kelima tadi disebutkan nama Rahab. Saudaraku, Rahab ini adalah seorang perempuan berdosa, pelacur. Ada seorang perempuan sundal, saudaraku. Perempuan bayaran. Tetapi kenapa namanya bisa ada dalam silsilah kelahiran Yesus? Apakah Tuhan salah tulis? Amin. Tetapi ini bukan soal salah tulis. Tetapi ada sesuatu hal yang besar, perbuatan yang Rahab lakukan, sehingga namanya bisa masuk di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Saudaraku, kita akan melihat dalam kitab Yosua. Kita akan melihat tentang Rahab. Yosua pasal yang kedua. Saya akan baca ayat 1. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika peristiwa Yosua menyuruh, memerintahkan, ada 2 orang yang dia utus untuk cek keadaan bangsa Kanaan, negeri Kanaan, bagaimana keadaan di sana, untuk mereka akan rebut tanah perjanjian negeri Kanaan itu. Dan mereka sampai, saudaraku, di sebuah rumah, dan rumah itu orang yang ada di situ ialah Rahab, perempuan sundal. Saudaraku, ternyata ketika 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua, mereka ada di rumah dari Rahab ini,
Rahab ini saudaraku sudah diketahui oleh apa saudaraku? Pasukan-pasukan yang ada di negeri Kanaan. Ada orang yang berkata, ada 2 orang dari bangsa Israel masuk ke rumahmu Rahab. Saudaraku, secara manusia, tindakan apa yang harus Rahab lakukan? 2 orang dari negeri asing datang masuk ke rumahnya. Bangsa Israel bukan sebangsa dengan dia, tetapi dia melakukan satu tindakan yang luar biasa yang membuat dia diperhitungkan oleh Tuhan, mendapat penghormatan, masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yaitu saudaraku, dia menyembunyikan, dia membantu 2 orang ini yang mengintai bangsanya. Untuk apa 2 orang ini saudaraku utusan Yosua? Untuk melakukan perlawanan, akan menyerbu, akan menyerang bangsa Kanaan ini, negeri Kanaan ini. Jadi diutuslah 2 orang, dan 2 orang ini ditolong oleh Rahab ini saudaraku. Ketika pasukan-pasukan Kanaan datang, mereka bertanya, mana 2 orang itu? Saudaraku, Rahab, dia berkata, 2 orang itu waktu pintu gerbang sudah mau ditutup, mereka sudah pulang, sudah kembali. Kejar saja, siapa tahu kalian masih bisa mengejarnya. Padahal 2 orang ini dia sembunyikan di bagian atas rumahnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan ada satu perkataan iman yang diucapkan oleh Rahab. Kita lihat di ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Saudaraku, ini yang Rahab katakan, dia sudah dengar bahwa bangsa Israel ini disertai oleh Tuhan. Amin. Dia dengar, laut Teberau itu sampai kering karena ada bangsa Israel yang akan menyeberang di laut itu. Dia tahu, ternyata Tuhannya bangsa Israel itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Walaupun dia bukan bangsa Israel, dia orang Kanaan, dia baru mendengar berita itu saudaraku. Dia dengar, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu luar biasa. Dia saudaraku langsung beriman kepada Tuhan Allah. Jadi saudaraku, orang yang dulunya dia tidak mengenal siapa itu Tuhan Allah, ketika dia mendengar penyertaan Tuhan atas bangsa Israel, imannya berpindah kepada Tuhan Allah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang kita sembah. Saudaraku, kalau kita lihat saudaraku di ayat yang ke-9, Yosua 29, dan berkatalah kepada orang-orang itu. Ini perempuan ini Rahab berkata kepada kedua orang itu, saudaraku, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Saudaraku, kita dengar perkataan Rahab. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dari segala penduduk negeri ini, gemetar menghadapi kamu. Saudaraku, Rahab bilang, aku tahu bahwa Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada kamu, kepada bangsa Israel. Saudaraku, dia tahu, saudaraku, karena Tuhan sudah berlaku ajaib. Peristiwa di Mesir ketika Musa menuntun bangsa Israel, banyak perbuatan ajaib itu sampai di telinga dari Rahab. Dan itu membuat iman Rahab bertumbuh. Dia tahu, benar, bangsa ini sudah diberikan kepada kalian, kepada orang Israel. Negeri kami Kanaan ini bukan lagi milik kami, tetapi itu memang miliknya kalian. Sudah diberikan Tuhan kepada kalian, kepada kedua orang pengintai tadi, saudaraku. Saudaraku, iman dari perempuan yang berdosa ini, dia bertumbuh. Saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bertumbuh dengan pendengaran akan firman. Saudaraku, perempuan yang berdosa ini sebenarnya alamatnya, saudaraku, alamatnya api neraka. Tetapi ketika dia dengar perbuatan ajaib yang terjadi bagi bangsa pilihan Tuhan, dia membantu, dia menolong 2 orang pengintai yang masuk dalam rumahnya. Dia sembunyikan, dia bilang, kalau engkau akan menyerang negeri Kanaan ini,
Kiranya Engkau memberikan keselamatan kepada saya dan seisi rumah saya. Dan kedua pengintai itu berkata, iya, kami tidak akan apa-apakan kamu dan keluargamu. Keluargamu akan mendapatkan keselamatan. Dan itu terjadi, saudaraku. Ketika bangsa Israel melakukan serangan kepada negeri Kanaan, Rahab dan keluarganya tidak disentuh, saudaraku. Tidak dibinasakan. Oleh karena dia membantu utusan Tuhan. Utusan dari Yosua sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar dari cerita ini. Kita belajar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam pelayanan. Saudaraku, Rahab ini menjadi satu contoh, dia melakukan kebaikan. Kebaikan bagi kedua orang ini. Utusan dari Yosua untuk mengintai bangsa itu, dia berlaku baik. Sehingga apa, saudaraku? Tuhan pakai dia menjadi, saudaraku, silsilah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Amen. Saudaraku, menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus, silsilah kelahiran Yesus, itu bukan orang yang sembarangan, saudaraku. Itu benar-benar orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih Tuhan, bukan asal-asalan. Walaupun latar belakang dari Rahab, dia ini adalah seorang sundal, perempuan yang melakukan dosa. Saudaraku, seburuk apapun hidup kita, kalau kita mau bertobat, kalau kita mau kembali beriman kepada Tuhan, kalau engkau mau percaya Yesus, mungkin engkau dulunya bukan orang Kristen, mungkin engkau orang yang lain, orang seberang, yang tidak kenal Tuhan. Tetapi kalau saat ini engkau mau percaya Yesus, engkau mau berseru Yesus adalah Tuhan atas hidupmu, saudara yang diberkati Tuhan, Yesus akan pakai engkau menjadi pribadi yang indah di hadapannya. Saudaraku, Rahab adalah perempuan yang sebenarnya, saudaraku, sangat berdosa hidupnya. Tetapi Tuhan bisa pakai dia, saudaraku, menjadi alatnya Tuhan. Karena apa? Dia beriman. Ketika dia dengar bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, Tuhan keringkan laut itu, dia percaya, oh benar, tidak ada manusia yang dapat mengeringkan laut itu selain daripada Tuhan. Jadi dia tahu, berarti Tuhan yang benar-benar Tuhan, bukannya Tuhan kami bangsa Kanaan, negeri Kanaan. Tetapi Tuhan yang benar-benar Tuhan, Tuhan yang benar-benar Allah, ialah Allahnya orang Israel. Yaitu Yesus yang kita sembah, yaitu Bapa yang kita sembah, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Rahab mendapatkan penghormatan dari Tuhan, menjadi silsilahnya Tuhan Yesus. Kalau kita kembali dalam kitab Matius tadi, saudaraku, ayat 5. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Jadi ternyata Raja Daud punya nenek buyut, saudaraku, omaknya, nenek tuanya, saudaraku, adalah seorang Rahab, seorang yang berasal dari Kanaan. Bukanlah seorang yang berasal dari Yahudi, ialah orang berdosa. Raja Daud punya nenek buyut orang berdosa, saudaraku. Tuhan bisa pakai orang berdosa menjadi alatnya, saudaraku, di hari-hari ini. Kalau engkau dikatakan orang berdosa, orang bilang kamu ini pembunuh orang-orang Kristen, mungkin kamu ini pelacur, saudaraku, yang menjual dirimu, mungkin apapun dosamu di hari-hari ini. Tetapi kalau kamu mau berbalik kepada Tuhan, kamu mau beriman kepada Tuhan, meninggalkan dosamu, saya percaya, saudaraku, Tuhan akan pakai hidupmu seperti Rahab. Rahab ketika pengintai datang di rumahnya, saya percaya sejak saat itu dia sudah meninggalkan dosanya. Karena apa? Dia tahu, oh benar, Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhannya bangsa Israel. Saudaraku, sehingga hidupnya dipulihkan ketika dia mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal Tuhannya orang Israel, hidupnya berubah. Saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita berubah. Rahab hidupnya berubah, saudaraku. Sehingga dari keturunan Rahab lahirlah, saudaraku, Tuhan Yesus. Saudaraku, mengapa silsilah Yesus itu disebutkan di
Di dalam kitab Injil itu yang bagian pertama, saudaraku. Supaya kita tahu, benar ya. Ternyata bukan hanya Abraham bapak orang beriman yang menjadi silsilah kelahiran Yesus. Tetapi ada Rahab di sana, perempuan yang berdosa, yang masuk dalam silsilah kelahiran Yesus. Orang yang mendapat penghormatan dari Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan baiknya. Jadi kalau kita mau dapat penghormatan dari Tuhan, berbuatlah perbuatan-perbuatan yang baik, saudaraku. Kalau engkau mau dihormati di hadapan Tuhan, jangan buat yang jahat, saudaraku. Lakukan yang baik di mana engkau Tuhan tempatkan. Di pekerjaanmu, lakukan yang terbaik di tempat pekerjaanmu. Di gerejamu, lakukan yang terbaik di gerejamu. Di keluargamu, lakukan yang terbaik bagi istri anakmu, bagi suamimu. Lakukan yang baik, sebab perbuatan yang baik itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akan mampu mengubah hati Tuhan untuk menolong hidupmu, untuk memakai hidupmu, untuk menjadikan pribadimu pribadi-pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita belajar dari pelajaran seorang yang berdosa ini. Rahab yang berdosa, tetapi dia mendapat penghormatan dari Tuhan. Kalau kita mau dapat penghormatan dari Tuhan, berbuatlah, apa saudaraku? Kebaikan. Berbuatlah hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik di mata Tuhan, supaya dapat penghormatan Tuhan. Penghormatan manusia itu hanya sekedar, hanya sementara. Tetapi penghormatan yang Tuhan berikan itu abadi, kekal. Bahkan kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga akan menjadi bagian saya dan saudara yang melakukan kehendak firman Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati semua yang selalu mendukung pelayanan kami. Baik lewat subscribe, terima kasih banyak saudara sekalian. Baik lewat like, membagikan siaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Kami hanyalah hamba yang Tuhan percayakan, tapi kami yakin Tuhan Yesus sumber segala-galanya akan memberkati saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.